Kita sedang memulai satu seri yang namanya Saul dan Daud. Saudara. Kita telah melihat bagaimana di dalam keadaan tertentu, tertekan, seringkali umat Israel atau kita sendiri memilih kedagingan. Dan Saul adalah gambaran kedagingan. Dan sebelum waktunya Tuhan selalu kita mendesak. Dan oleh karena kita desak, akhirnya Tuhan izinkan. Namun pada saat Tuhan izinkan tidak berarti itu kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Itu bukan berarti berkat yang terbaik bukan bagi kita. Dan oleh karena umat Israel mereka begitu ngotot ya saudara. Berikan kami raja. Alasannya tidak lain karena mereka tidak mau dipimpin Tuhan. Mereka mau dipimpin oleh seorang pria, seorang raja yang kita katakan sangat tinggi, besar, dan ganteng. Sangat meyakinkan sehingga mereka sangat yakin nih raja akan membantu kita melepaskan tekanan atau tindasan dari orang Filistin. Sudah. Bukankah kita selalu demikian? Pada saat kita tertekan, pada saat kita tidak ada jalan keluar, kita mulai mencari siapa yang bisa tolong kita. Jarang kita melihat ke atas Tuhan, Engkau yang menolong. Amin. Kita selalu mencari manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi kita melihat ternyata Saul menindas umat Israel, tidak taat. Ya, hanya sekali saja di dalam hidupnya di mana roh Allah bekerja di atasnya. Melawan orang Filistin, atau melawan musuh. Ya. Pertama sekali saja roh Allah turun di atasnya dan dia mengalahkan. Tetapi setelah itu dia tidak taat pada perintah Tuhan. 2 kali Samuel perintahkan sesuatu, dia tidak taat. Dan akhirnya Tuhan tidak lagi melayani dia. Dan doa-doanya tidak dijawab. Pertanyaannya dicuekin oleh Tuhan. Dan karena dia iri hati dengan Daud, mengejar Daud yang seharusnya iparnya, menantunya, yang setia sebenarnya. Daud adalah seorang yang setia, melayani dia, melayani Tuhan. Yang berperang melawan musuh sebenarnya, tetapi saudara lihat, kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, kawannya yang setia, dia aniaya. Tapi musuh, dia tidak berani melawan. Musuh sebenarnya orang Filistin ketakutan. Ketemu Goliat ketakutan. Tetapi Daud yang begitu setia melayani, dia aniaya. Saudara, di dalam Tuhan memang, di dalam kehidupan, seperti saya katakan, tidak ada netral. Tidak ada posisi netral. Gua enggak di dalam Tuhan, gua enggak di dalam kegelapan. Enggak ada seperti itu. Kalau saudara tidak di dalam Tuhan, di dalam terang, saudara pasti di dalam kegelapan. Cepat atau lambat, gelap itu akan terus menguasai lebih banyak dari kehidupan saudara, seperti Saul. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Saul membunuh 85 imam Tuhan. Tidak peduli, dia bunuh, dia bantai habis. Karena dia marah, dia pikir mereka ini sekongkol dengan Daud, iri hatinya besar. Kedagingan adalah, saudara dengarkan dengan baik, kedagingan kita adalah alat di mana iblis mau pakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Galatia katakan, hiduplah di dalam roh, berjalan di dalam roh. Jangan izinkan kedagingan itu yang menguasai kita. Dan tentu sedihnya saudara, akhirnya Saul dibunuh. Dan semua yang mendukung Saul kecewa saudara. Mereka tidak ada pertolongan yang sebenarnya sesungguhnya. Amin saudara. Jadi ingat sekali, pertolongan manusia sangat terbatas. Dan tentu Tuhan pakai manusia, tetapi biarlah manusia itu adalah
Tuhan yang tunjuk. Amin. Itu beda. Makanya kita melihat hari ini, apa bedanya Daud dan Saul. Ada 7 hal, tetapi 2 saya sebenarnya sudah sampaikan secara tidak langsung. Yang pertama adalah perbedaan antara handsome, ganteng, dan bright eye atau mata yang terang yang disebutkan kepada. Mari kita baca dulu terus supaya tidak bingung. 1 Samuel 16 ayat 12. Jadi ada bedanya saudara. Kita bandingkan 2 hal di mana Tuhan ungkapkan kedua orang ini. Satu terhadap Saul dan terhadap satu lagi adalah kepada Daud. 16:12, 1 Samuel 16:12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ya 12, 16:12. 1 Samuel 16:12. Ia kemerah-merahan, berarti ini Daud merah-merah. Kenapa merah? Dia berada di matahari terik. Berarti dia selalu menggembalakan dombanya sehingga dia orang yang tanggung jawab, dia merah. Matanya indah dan parasnya elok. Yang kita lihat adalah parasnya elok itu sama dengan apa yang disebut kepada Saul. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya mirip dengan bahasa Batak. Toba. Wah, suku Toba berarti ganteng-ganteng, cantik-cantik. Berarti dia ganteng. Tetapi dia bahas di Inggris apa maksudnya, tapi dengan Daud ditambahkan 2 hal. Dikatakan apa? Merah dan Yape. Yape itu adalah diterjemahkan matanya terang. Sebenarnya ada arti rohani, enak dilihat. Pada saat dilihat pleasant. Hatinya enak lihat si Daud itu penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yang berkenan di matanya. Daud itu bukan saja keren ganteng, tetapi rohani. Tetapi sesuatu yang berkenan. Ini yang membedakan, saudara. Kebanyakan kita selalu melihat hanya tobahnya saja, ya kan? Tidak melihat yapenya, ya kan? Dikatakan Daud itu memiliki sesuatu yang indah di dalamnya. Itu yang membuat dia berbeda. Jadi kita tidak akan tambahkan, tetapi dikatakan juga Daud adalah seorang penyembah. Kalau saudara akan lihat, dia adalah prajurit, dia adalah orang yang berkenan, yang memuji menyembah Tuhan. Jadi yang dilihat itu adalah rohaninya, saudara. Amin. Marilah kita belajar, saudara. Saya tahu di dalam dunia ini kita selalu melihat luarnya saja. Kita begitu tekankan luarnya dari kita. Ya kan, baju, make up dan sebagainya, rambut. Tetapi apa yang Tuhan mau lihat, kita lihat di dalamnya. Lihat kemanisan roh yang ada di dalam seseorang. Nilai dari situ. Saudara yang pilih pasangan hidup, jangan lihat gantengnya saja. Lihat pengurapannya, lihat hidupnya. Ini orang bisa dipercaya atau tidak, orang ini sungguh atau tidak. Seringkali dari hal-hal yang kecil. Minggu lalu kita katakan. Yang menunjukkan karakter sebenarnya, saudara. Ini butuh suatu kedewasaan rohani untuk menilai seseorang. Saudara, ini penting sekali. Sebab lain kali dalam hidup saudara, ya, baik itu bisnis, baik itu apapun, pada saat saudara ungkapkan sesuatu, apakah orang ini bisa dipercaya? Penting saudara melihat. Dan Daud adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Kalau orang itu bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara bisa percaya kepada dia. Tuhan aja percaya, apalagi kita. Ya kan? Tapi kalau Tuhan tolak seperti Saul, saudara, kita nggak bisa taruhkan masa depan kita di dalam orang ini. God's fearing man. Orang yang takut akan Tuhan. Itu yang kita hormati. Amin, saudara. Kita harus belajar menghormati orang yang takut akan Tuhan. Kedua, saudara, yang lebih menarik. Kalau Saul
dipimpin Roh Kudus bertemu dengan Samuel. Pada saat dipilih menjadi raja, Daud beda. Malahan Samuel nabinya yang diutus Tuhan untuk mendapatkan Daud. Apa bedanya? Rankingnya beda, ya kan saudara? Samuel itu adalah nabi besar. Wajar kalau si Saul itu datang. Ya. Kenapa dia bisa ketemu si Samuel? Bagaimana dia ketemu Samuel? Saya mau kasih cerita sedikit. Kalau saudara baca firman, ayahnya kehilangan kambing atau domba. Dia disuruh cari kambing domba ini. Gak sengaja Tuhan memang pakai situasi seperti ini memimpin Saul jumpa. Akhirnya ketemu Samuel. Dan Tuhan sudah katakan kepada Samuel, besok aku akan kirim orangnya berjumpa dengan engkau dan engkau akan mengurapi dia sebagai raja. Tapi bedanya, dia dipimpin. Nggak ngerti. Oh, tiba-tiba jadi raja. Beda Daud. Daud adalah orang yang Allah hormati. Dia katakan Samuel, berapa lama lagi kamu tangisi si Saul? Pergi, bawa tanduk minyak, urapi. Karena aku, dengar bebek, karena aku telah memilih bagiku seorang raja. Lihat bedanya. Saul adalah pilihan manusia. Daud adalah pilihan Allah. Saul adalah raja manusia. Daud adalah raja Tuhan. Raja yang Tuhan. Saudara tahu nggak Daud sedang buat apa? Luar biasanya orang kalau dihormat. Dia sedang menggembalakan domba. Pada saat Samuel datang, itu satu kota, satu kampung, berteriakan kan ya kan. Bayangkan kalau Ahok datang ke sini, udah ini bubar kali ya saudara. Semua pada sibuk, wah Samuel, saudara bayangkan Samuel. Ketakutan, tapi kesenangan juga. Soalnya Nabi ini penuh dengan kuasa. Makanya ditanya, Samuel, datang dengan damai? Jangan khawatir, aku datang dengan damai. Baru tenang. Karena kenapa sudah dikatakan firman Tuhan dari kecil, dikatakan apa yang diucapkan pasti terjadi. Ya kan, ini orang seperti Tuhan aja, ya kan, sih wakil Tuhan. Ayo lu, datang. Dia lihat begini. Diberkatimu. Puji Tuhan, gua diberkati. Ada yang begini kan, ngumpet di bawah kolong. Kenapa? Aku tahu aku sudah berdosa. Wah ya kan, nggak usah ditunjuk, udah tahu. Hadirat Tuhan begitu kencengnya di dalam kehidupan Samuel sudah, sehingga mereka sangat takut. Pada saat aku datang dengan damai, saudara. Kemudian dia cari keluarganya Daud. Satu persatu ini dulu keluarganya besar-besar, saudara ya. Enggak satu, tapi kita dua cukup. Enggak cukup dua dulu. Anaknya 5, 10, 20 ya kan. Zamannya John Wesley lebih dari 20, satu anaknya. Hebat ya. Itu 2 football team. Dan kemudian saudara, ini bukan, Eliab bukan, anak kedua bukan, ketiga bukan, keempat bukan, Tuhan yang bukan. Di mana dia? Lihat. Tahu nggak? Daud lagi menggembalakan domba. Dengar baik-baik. Orang yang melakukan tanggung jawab dengan baik, Tuhan yang cari dia. Tuhan yang promosi, saudara. Nggak perlu cari hamba-hamba Tuhan kayak Samuel. Itu yang luar biasa. Tuhan melihat segala sesuatu. Kita kan sukanya tunjukkan. Pak, lagi pujian. Iya. Lagi sembah, lagi doa. Oh, lagi doa. Kayaknya wah rohani banget ya. Pas nggak ketemu, lagi karaoke. Lagi clubbing. Kebetulan Tuhan muncul lagi clubbing. Tuhan suka muncul saat-saat yang mengerikan.
Jadi saudara jangan kelabing-kelabing tiba-tiba roh Tuhan tuh muncul ya kan. Mungkin Tuhan kirim Pak Yeremia gitu ya kan. Tiba-tiba WhatsApp, lagi ngapain? Enggak Pak, lagi ini latihan. Latihan nyanyi karaoke. Daud kelihatan banget. Dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Karena dia sedang melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Katakan amin. Kadang orang pikir kasih karunia Tuhan. Tuhan mengerti. Tidak, sudah dengar baik-baik. Tuhan pilih orang yang tanggung jawab. Amin saudara. Pilihan manusia boleh nggak tanggung jawab. Tapi kalau mau Tuhan pilih, harus terbukti dia adalah orang yang taat dan setia. Katakan amin saudara. 7 diakon pun adalah orang yang rajin di gereja. Amin saudara. Tanggung jawab. Inisiatif. Nggak didorong-dorong gitu. Seperti bemo mogok gitu. Ya kan? Ayo dong. Kemana Ming? Kemana di sini? Udah harus tugas, nggak tahu kemana. Itu nggak tanggung jawab. Tanggung jawab adalah seorang yang takut akan Tuhan. Aku layani. Nggak disuruh-suruh. Tuhan pilih. Bukan manusia yang pilih. Tuhan yang pilih. Amin saudara. Daud Tuhan pilih. Lagi menggembalakan. Sama katakan, aku tunggu sampai dia datang. Bayangkan waktu tunggu. Saudara ketemu Bapak Presiden Jokowi, ya kan? Siapa yang tunggu? Siapa yang tunggu? Pak Jokowi tunggu ya. Saya lagi sibuk ke WC dulu. Tidak, saudara. Kita yang tunggu kan Bapak Presiden. Waduh, datang dulu setengah jam sebelumnya. Ya kan? Apalagi artis 1 jam sebelumnya. Artis lebih besar. Tapi di dalam kasus Daud, Samuel, tunggu sampai dia datang. Aku menantikan, karena aku mengurapi dia. Siapa lebih besar, saudara? Hebatnya seorang hamba Tuhan yang Tuhan pilih. Daud datang, diurapi. Kemudian apa yang terjadi? Roh Allah turun di atasnya. Sejak saat itu, saudara, 1 kali pengurapan. Dengar, nggak usah banyak-banyak. 1 kali mengubah Daud menjadi prajurit yang luar biasa. Ya kan? Saudara lihat kan ceritanya. Pada saat Roh Kudus turun di atas Daud, Roh Allah di atas Saul tinggalkan dia. Nah, apa yang terjadi? Pada saat Goliat muncul, saudara, semuanya ketakutan. Kenapa bisa takut? Karena Tuhan katakan di 1 Timotius, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh berani. Berani apa? Berani melawan musuh sesungguhnya. Lihat bedanya. Saul berani lawan orang sendiri. Musuh sebenarnya takut. Daud berani lawan musuh sesungguhnya. Orang sendiri dia pelihara. Ada amin, saudara. Ada amin. Dengar, kita ini karena sudah, maaf ya, jatuh dalam dosa, pikiran kita belum diperbarui, sering berbuat sesuatu tuh terbalik. Yang harusnya kita takut, kita berani. Yang seharusnya kita berani, kita takut. Betul nggak? Betul. Bagaimana? Makanya kita harus berubah paradigma. Dengan merenungkan firman Tuhan. Itu kedua. Ketiga, sudah yang kita sudah sampaikan. Samuel memakai tanduk untuk mengurapi. Ya kan? Minggu lalu kita katakan. Mengurapi siapa? Daud. Mengurapi Saul, buli-buli. Buli-buli adalah produksi manusia. Cepat sekali dibuat, nggak perlu waktu. Berarti tidak perlu proses untuk pembentukan karakter. Nggak ada. Tapi Daud, simbolnya,
dia melewati pembentukan Tuhan sehingga dia menjadi pemimpin yang tanggung jawab. Keempat, itu kita sudah sampaikan keempat. Lucunya saudara, lucu. Keempat, 1 Samuel pasal 10 ayat 20. Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. 21. Sesudah itu, 1 Samuel 10 ayat 20. 1 Samuel 10 ayat 20. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruh kaum keluarga Matri tampil ke muka demi seorang. Maka didapati Saul bin Kish, tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Kemana dia? Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Nggak ada jati diri. Orangnya gede, tapi nyalinya kecil. Takut. Mana dia? Sampai orang cari-cari. Mau jadi raja masih nyumpet. Sudah bayangkan sinario. Sudah masuk Cia, mau nikah ya kan? Mana mempelai lakinya? Tiba-tiba dia takut, kabur lagi nyumpet di WC. Orang udah pada menantikan ya kan? Where's the groom? The groom is hiding in the toilet. Saudara bayangkan, ya suami gua ya kan? Kita udah katakan, lihat nanti gua nih, suami gua ganteng banget nih. Pasti katakan, ya kemana? Nyumpet. Saul, haleluya. Begitu meyakinkan, tetapi pada saat dia dipilih, dia tidak muncul. Kenapa saudara? Berarti di luarnya besar, di dalamnya kecil. Dan dia dipilih di depan umum. Lihat saudara, bedanya. Saul dipilih tadi mana? Keluarganya sendiri. Tidak berarti sesuatu yang besar dinyatakan di depan umum yang besar adalah sesuatu yang baik. Tapi di mata manusia kan, wah ini pasti bagus. Belum tentu. Sebaliknya Daud, haleluya, diurapi hanya di depan keluarganya saja. Nyumpet-nyumpet lagi karena takut ketahuan oleh Saul, Samuel bisa dibunuh. Perbedaan saudara. Perbedaan ini penting. Kenapa saudara kita bisa melihat, mengajarkan kita sesuatu saudara. Bagi Tuhan tidak penting apakah di depan umum yang banyak atau di depan orang yang sedikit. Yang lebih penting apakah Tuhan berkenan di hadapan dia. Berkenan kepada dia. Itu lebih penting. 100.000, 200.000 orang tidak bisa membandingkan dengan satu oknum, yaitu Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Amin saudara. Siapa yang saudara kendalikan? Siapa yang saudara harapkan? Orang banyak atau orang satu oknum itu Tuhan Yesus? Saya doakan saudara berharap selalu hanya pada satu. Karena satu itu cukup lebih dari jutaan manusia. Kelima, saudara, pada saat Saul dipilih, Tuhan memberikan warning, peringatan. Tapi pada saat Daud dipilih, dikatakan kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Ingat kan? Pada saat Saul dipilih, dikatakan engkau ini berbuat dosa, ya kan? Kau harus begini, harus begini. Bertobatlah, mereka harus bertobat karena pilih Raja Saul. Tetapi Daud, haleluya. Tuhan bilang, inilah orang yang berkenan di hatiku. Aku telah pilih dia. Aku senang dengan dia. Daud dipilih secara pribadi oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara mau dipilih oleh Tuhan sendiri. Amin saudara. Pilihan saudara hendaklah dipilih oleh Tuhan.
Jalan saudara hendaklah dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara. Masa depan saudara hendaklah dipilih oleh Tuhan. Keputusan yang saudara ambil hendaklah dipilih oleh Tuhan. Bagi saya dan keluarga saya selalu mencari kehendak Tuhan. Saudara. Terus terang. Sebab saya tahu di dalam kehendak Tuhan segala sesuatu pasti baik. Sekalipun di depan mata tidak baik, tetapi pasti baik. Karena kalau Tuhan menyertai kita, siapa bisa melawan kita? Tetapi untuk Tuhan menyertai kita, saudara harus tahu, bukan pilihan kita. Sudah katakan Tuhan menyertai, tapi kalau saudara pilih berontak pada Tuhan, mana mungkin Tuhan menyertai kita? Saudara mau yang terbaik? Saya bersaksi di hadapan saudara. Selalu pilihlah jalan Tuhan. Kalau saudara pilih jalan Tuhan dalam segala sesuatu, saya jamin masa depan saudara cerah, diberkati, berkelimpahan. Saya ngomong ini dengan tulus hati saudara. Sebab dari dulu saya hanya mencari satu hal. Tuhan pimpin aku ke jalan sesuai dengan kehendak. Bukan jalannya enak saudara. Saya kasih kesaksian. Pernah saya baru kembali dari sekolah Alkitab. Saya melayani di sini, saudara. Langsung diberikan satu kesempatan untuk khotbah di hadapan 5.000 orang. Waduh, kayaknya sangat tertarik banget. Ya 5.000 baru lulus sekolah Alkitab. 5.000. Ayo Pak Yer, mau nggak? Di mana, Bro? Di Manado. 5.000 orang. Waduh. Saya doa, kayaknya belum sampai di situ. 5 orang aja belum tentu bisa percaya apa yang saya ngomong. Sorry, belum waktu. Sekali lagi pendeta saya katakan, saya mau adakan seminar bersama Benny Hinn itu kali di Indonesia. Waduh, Pak Yeremia saya mau ambil satu sesi. Saya bilang, Pak yang benar aja. Saya belum ada pengalaman dalam Tuhan banyak. Sekalipun saya teori mungkin hebat. Saudara, seringkali jalan Tuhan itu jalan yang kecil. Ketiga kali saya dikatakan, saya sangat dihormati oleh seminari, Harvest International Theological Seminary di Lipo, Karawaci. Kepala sekolahnya sangat senang, saya pernah ajar berapa semester di sana. Ayo ya, Jeremiah, orang Amerika, please come. Dia mau jadikan saya wakil kepala sekolah. Wakil, assistant. Kalau saya ambil dia nggak lama lagi memang meninggal dunia saudara. Saya langsung jadi kepala seminari, kepala sekolah. Kepala saya pasti gede. Saya bilang saya nggak bisa terima karena saya belum ada pengalaman di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan istri saya pun mendukung, haleluya. Saudara marilah kita pilih jalan Tuhan. Sekalipun agak sulit dan panjang, tetapi menuju kehidupan. Amin, saudara. Amin. Jangan pilih yang singkat, saudara. Berikutnya, saudara, yang luar biasa, dan yang kelima, keenam, pengurapan melalui manusia dan pengurapan. Ini ada 2 poin terakhir, saya mau tekankan yang lebih penting. Pengurapan melalui manusia dan pengurapan langsung dari Tuhan. Saya kasih contoh. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 10. Lihat saudara. Saudara perhatikan ini sangat penting. Lihat 1 Samuel pasal 10 ayat 3. Ini instruksi Nabi Samuel kepada Saul. Dia katakan apa yang akan terjadi dalam perjalananmu. Ayat 3. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel, seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketur roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Kalau saudara mau ketahui artinya minggu lalu kita sampaikan tentang 3 hal itu.
Kemudian mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketur roti yang akan kau terima dari mereka. Ayat 5. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti Nabi. Maka, lihat ayat 6, Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Dikatakan, Saul, pada saat engkau jalan, kau akan ketemu nabi-nabi ini. Nabi-nabi ini penuh dengan urapan Tuhan. Pas engkau lewati dia, engkau akan dipenuhi Roh Kudus dan engkau akan bernubuat seperti mereka. Dan betul apa yang dikatakan Samuel, semuanya terjadi, tetapi satu hal sudah dengar baik-baik. Urapan itu tidak tinggal di dalam Saul. Dia berubah menjadi orang yang baru. Hatinya dilembutkan, tetapi hanya sementara waktu, saudara. Apa artinya? Dengar baik-baik. Manusia tidak bisa mengubahkan manusia. Hanya Allah bisa mengubahkan manusia. Betul? Betul, saudara. Berapa kejadian, saudara, di antara suami istri. Saya dengar, saudara. Ini teman kami di sekolah Alkitab, saudara. Begitu cintai ini seorang wanita yang rohani benar, saudara. Saya kasih tahu. Teman kami. Suaminya, dulu pacarnya begitu tergila-gila dengan dia. Sehingga ke gereja, dibaptis, ikut pelayanan, saudara. Sementara waktu, setelah kawin gak lama, saudara. Dia menjadi violent. Memukul istri. Urapannya hilang. Kenapa hilang? Karena manusia yang berusaha mengubah manusia. Dengar firman Tuhan. Hanya Allah yang bisa mengubah manusia. Jangan pakai kecantikan saudara, kehebatan, cara ngomong, cara rayu, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan yang jamah, dia berubah total. Beda dengan Daud. Sudah dengar kan? Pada saat Samuel urapi dia, apa yang terjadi? Bilang, Roh Allah saat itu, mulai hari itu bekerja di atas Daud. Saya lihat begitu banyak contoh pemimpin-pemimpin Alkitab Perjanjian Lama. Cuma satu oknum dikatakan Roh Allah tinggal di atas Daud. Yang lain waktu saat dia butuh Roh Allah turun, dia kalahkan musuh, nggak tahu kemana Roh Allah lagi. Apalagi Simpson lagi perang, Roh Allah turun, kuat, hajar orang Filistin. Nggak lama, nggak tahu kemana. Berdosa, cari cewek, ya kan, Roh Allah hilang. Bertobat lagi, Roh Allah turun lagi. Beneran, yoyo, ya kan, orang Kristen banyak yoyo. Berdosa, Tuhan minta ampun, Tuhan diurapi lagi. Begini. Akhirnya jebol jatuh, ya kan? Jangan seperti Simpson. Roh Allah tidak pernah tinggal di Simpson, saudara. Sekali-sekali, memang dahsyat. Tetapi pada akhirnya, dia jatuh. Dan pada saat dia jatuh sangat kasihan, saudara, ya kan? Ada wanita yang seperti Delila sangat-sangat bahaya. Kenapa bahaya? Rayuannya mengerikan dan dikatakan menekan terus-menerus, saudara. Ketemu seperti wanita itu, jauhkanlah, haleluya. Dikatakan kan Simpson lagi tidur di pahanya. Dikasih anggur makan. Dirayu-rayu. Son, apa sih rahasia kuasamu? Ayo dong kasih tahu dong.
Oh itu, si Samson kan kesel juga. Oh itu apa? Oh itu kalau engkau bakar ini apa namanya tali ya ikat aku dengan demikian ya itu akan putus. Dicoba kan, itu jahat kan? Samson gini, wah iyalah, hancur talinya. Si Delila, lu bohong gua Son, tuh yang bener dong Son. Itu tiap hari, pagi siang malam, sonin. Akhirnya gini, lemes dah. Iya deh gua kasih tahu lu dah, ya kan? Itu wanita jauhilah, amin haleluya. Ada hal begitu penting saudara, nggak bisa kita main api seperti itu saudara. Nggak bisa. Siapa yang salah? Ya Samsonnya yang salah. Kenapa cari wanita seperti itu? Pada satu hari saudara, itu kasihan banget saudara. Akhirnya dia mungkin lagi enak dikatakan jiwanya nggak tahan lagi. Vex. Nggak kuat, kenapa? Tiap hari dirayukan, tiap hari ditekan, akhirnya katakan oke, nggak tahan saudara. Ya salah dia kan, ya kan? Kalau dia nggak ke Delila nggak terjadi kan? Aku kasih tahu, kuasa ada di rambut. Kalau engkau cukur, kuasaku hilang. Pada hari itu Delila cukur, cek, potong. Pada saat dia bangun, saudara, diikat. Dia pikir firman Tuhan katakan dia anggap dia tetap seperti sebelumnya, tetapi dia terikat. Matanya dicongkel, buta. Itu adalah gambaran gereja. Gereja diberikan kuasa otoritas rohani. Simpson adalah profetik gambaran gereja akhir zaman. Dia adalah hakim yang keenam. Saya ingat kan? Berarti gereja yang keenam, gereja Laodikia. Seharusnya bergerak dengan Roh Kudus, tapi terikat dan buta. Kenapa? Karena gereja pilih dosa dibanding kekudusan. Saul hanya pada saat nabi-nabi itu ada, dia diurat. Dia bernubuat. Dia sendirinya tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, janganlah seperti itu. Tapi membangunlah kehidupan rohani bersama Tuhan. Amin, saudara. Banyak kita hanya ke gereja, kita tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Saya kasih tahu. Saya mau kasih warning juga. Gereja itu hanya seminggu sekali. Gereja itu hanya untuk membangun, saudara, amin, saudara. Tapi lebih dari segalanya, what is your personal relationship with God? Apa hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Itu lebih penting, saudara. Lebih penting dari segalanya. Dan kami tekankan setiap jemaat harus belajar membangun hubungan pribadi. Kenapa? Saya kasih tahu. Kenapa? Sebab pendetanya nggak susah hati. Sebelum saya tegur, ditegur sama Tuhan dulu kan lagi doa gini. Ditegur. Ya kita gembalakannya enak. Tapi sini bandel, situ bandel tiap hari. Tuhan, gua ngapain tuh ya? Harus ambil rotan rohani, ya kan? You must have. Saudara, dengarkan. Saudara harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagi mata saya bisa lihat apakah saudara ada atau tidak. Jangan lihat dari luar. Terakhir, poin yang penting, saudara. Bedanya saat mereka melawan musuh Tuhan. Yang pertama. Mari kita melihat Saul terdahulu. 1 Samuel. Lihat nih, pasal 11. Ini adalah musuh pertama Saul hadapi. Berarti setelah dia menjadi raja, diurapi jadi raja. Dia temu musuh pertama. Bagi Daud siapa musuh pertama? Bagi Saul, makanya orang nggak tahu kan, karena nggak gitu terkenal, nggak ada yang bicarakan. Tapi saya mau bicarakan. Musuh dia pertama, siapa? Orang Amon. Ayat 1 pasal 11, 1 Samuel. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas,
Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengatakan perjanjian kamu bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Memalukan. Orang Amon ini memalukan umat Israel. Saudara, kalau musuh, dengar baik-baik. Orang Kristen ini kadang-kadang nggak ngerti siapa musuh, apa yang kita harus ampuni atau kita harus melawan. Ini orang Kristen selalu bingung, dong. Pas ditindas musuh, sudah jangan haleluya, amin. Amin, haleluya. Aku ampuni deh. Saya bukan suruh saudara berantem terus, bukan. Tetapi ketahui siapa musuh ini. Amin, saudara. Ini orang Amon yang menindas orang Israel. Iblis menindas kita. Kita ngomong, haleluya, gua ampuni lu iblis. Nggak ada perkara seperti itu. Hadapi iblis, buat tengking dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Move different, saudara. Tahu siapa yang menindas saudara. Kadang iblis pun pakai manusia menindas kita. Jangan iya-iya saudara. Kristen nggak demikian. Ditabok sebelah kiri oleh iblis. Buk, ini satu lagi nih Pak. Kan Matius ajarin. Totonya buk, babak belur, nggak bangun-bangun, ya kan? Loh kok kenapa ya Pak ya? Lu bukan ditabok musuh manusia, lu ditabok iblis. Akhirnya gigi ompong habis, ya kan? Maksudnya gigi rohani. Tapi Nahas orang para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Tuh. Mereka nggak mau berantem. Nggak mau melawan. Kalau nggak ada orang tolong, ya udahlah. Lakukan apa yang kau kehendaki. Itu dibunuh sudah. Ketika para utusan itu sampai di Gibeah Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Kenapa nangis? Karena dipermalukan, saudara. Jangan ketawa. Saat itu kita harus menangis. Tapi puji Tuhan hari ini. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan dia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, lihat, pertama kali dan terakhir, roh Allah, berkuasalah roh Allah atas dia. The first time and the last time. That's it. Satu kali. Roh Allah bekerja di atas. Diambillah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian lain. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Berapa orang? 300.000 orang Israel, 30.000 orang Yehuda. Mereka melawan orang Amon. Dan orang Amon dikalahkan. 330.000 orang bersama Saul mengalahkan musuh. Apa bedanya dengan Daud? Ratusan ribu di barisan Israel. Nggak ada satu yang maju. Dia sendiri yang maju melawan Goliat. Apa gambaran profetik? Saul mengandalkan manusia. Daud mengandalkan Allah. That's what I like. Saya tanyakan, kenapa Daud berani menanggapi Goliat? Kenapa yang lain takut? Kenapa hanya Daud yang berani? Kenapa begitu banyak tentara Israel, nggak ada satu yang berani kecuali Daud? Saya tanya-tanyakan, what happened? Kita kan sukanya rame-rame ya. Yuk serbu rame-rame. Yuk. Betulnya pas maju, ketemu Goliat, yuk mundur, semua mundur habis. Karena Daud kenal Allahnya. Yang lain tidak kenal Allahnya. Banyak orang belum tentu ada iman, saudara. Apa yang Daud katakan?
cerita yang luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu, siapa orang Filistin itu? Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara tahu nggak, kutukan itu jangan bilang nggak ada kuasanya. Dengar baik-baik. Jangan pikir kutukan itu nggak ada kuasanya. Ada kuasa di mulut itu. Karena Goliat katakan itu, dikatakan semua tentara Israel pada saat mendengar perkataan itu ketakutan mereka. Mereka takut bukan hanya kelihatan sosoknya besar, tapi kata-kata itu yang mengerikan, saudara. Orang Filistin berkata kepada Daud, hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, binatang-binatang di padang. Saudara mungkin kalau hadapi orang itu takut juga ngomongnya, udah gede lagi ngomongnya, gede, bacoknya gede. Mulutnya gede. Dengar apa yang Daud katakan 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Luar biasa. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau boleh datang dengan secara senjata, aku gak perlu. Aku datang dengan nama Tuhanku. Allah di atas segala Allah. Dahsyat perkasa. Dia El Shaddai. Haleluya. Dia El Shaddai. Iman. Ini iman. Kenapa dia ada iman? Dengar ya saudara, dengar baik. Setiap kita harus pernah bertarung dengan musuh secara pribadi di dalam hidup kekristenan. Kalau saudara sendiri tidak pernah mengalami, saudara tidak akan mengerti kuasa Allah Tuhan yang ada di dalam saudara. Kita selalu ada masalah, ajak temannya. Teman banyak-banyak WhatsApp. Tolong doain dong. Waduh, ratusan orang ngeluh di WhatsApp. That's not what God. Itu bukan Allah yang mau. Aku melawan musuh. Tapi engkau menyertaiku. Selamatkan aku. Bertarung di alam roh. Sendirian. Katakan sendirian. Sendirian. Kenapa Daud menjadi pemimpin yang kuat? Bukan saja melawan Goliat sendirian, saudara. Pada saat dia menggembalakan domba, dikatakan ada beruang datang, ada macan datang. Aku lawan satu persatu, aku bunuh dia. Dari mana tuh kuasa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia kenal Allahnya. Dia berperang bersama Yehova Nisi. Saudara mau kuat dalam Tuhan? Jangan selalu mengandalkan manusia. Pergumulan saudara, inilah kesempatan. Dengar baik-baik. Ada pergumulan di sini. Siapa yang ada, siap masuk surga. Ada yang ada masuk. Pak Yer, aku sih nyaman-nyaman. Bertobatlah kalau nyaman-nyaman. Ada masalah? Ada masalah? Bergumul, berperang, bergulat bersama Allah sampai engkau taklukkan musuh yang ada di dalam engkau. Setelah engkau kalahkan, kau baru lihat kuasa Allah nyata. Amin. Ada amin. You need to fight. Kau harus berperang. Ada masalah, udahlah. Gak mungkin berubah. Impossible. Don't say impossible. Kan kita nyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyanyi si kuncung ya, emang kalau nyanyi kita paling jago dah. Kalau nyanyi bersamaan, kuat di gereja. Pulang menghadapi masalah, lupa itu lagu. Di mana ya itu lagu? Nyanyinya apa? Ngeluh, Tuhan yang benar aja ini. Aku gak sanggup lah. Pulang nyanyi lagu. Lu mau lawan gue?
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Gua lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Aku berperang, aku bertarung, aku percaya Tuhan. Nah, disinilah saudara. Bagaimana saudara bisa melawan musuh kalau tidak terdahulu dekat dengan Allah? Nonsense. Kenapa orang Kristen nggak ada kuasa waktu melawan musuh? Saya kasih tahu kenapa kita selalu gagal. Bukan Allah kita gagal. Kehidupan kita gagal. Karena kita menyangkal kehidupan kudus di hadapan Tuhan. Draw near to God, Yakobus. Dekat dengan Allah melawan iblis. Iblis kuasanya bukan kita bisa lawan. Hanya Allah yang bekerja di dalam kita. Mau Allah bekerja dalam kita, dengar, jauhkan dosa, jauhkan pencemaran, jauhkan hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jauhkan. Saudara mau kuasa? Percaya saya. Jauhkan segala yang mencemarkan kehidupan kita. Pornografi, hidup seksual yang sembarangan, nonton film yang tidak baik, ke tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Jauhkan. Baru kuasa Allah muncul di dalam diri kita. Soalnya kenapa? Itu semua milik iblis. Ya, kita lawan nama iblis. Dalam nama Yesus. Lu jangan main-main lah, lu juga ambil bagian gua. Kita kan hopeng. Gimana berantemnya, saudara? Kita peluk barang dia. Dosa, segala pencemaran kita peluk. Kita mau lawan dia. Lu lagi ambil barang gua tuh. Saudara dengar? Mau menang? Bertobat. Tuhan, ampuni, aku tidak mau lagi. Aku mau jauh dari segala dosa. Dari segala yang mencemarkan aku jauh. Baru kita ngomong peperangan. Daud tiap hari menyembah Tuhan. Mazmur 23 dia nyanyikan. Tuhan adalah gembala. Tiap hari dia kecapi, dia sembah Tuhan. Tiap hari dia merenungkan firman. Ingat saya pernah katakan, kenapa dia lawan Goliat dengan batu? Karena barang siapa yang menghujat Tuhan Allah akan dilemparkan batu. Betul kan? Betul. Dia ikut hukum Taurat. Makanya dia nggak pakai senjata yang dari saya. Dia lempar batu itu sesuai karena Goliat, engkau menghujat Tuhan Allahku. Engkau harus mati dilempari batu. Senjata pun dipimpin firman Tuhan. Saya tanyakan, Daud ngerti firman? 100% dia ngerti firman. Kita mau lawan musuh, nggak ngerti firman, gimana lawannya? Tuhan bilang, pakai pedang roh. Ya kan, kita pakai kata-kata kutuk, ya kan, kesel. Enak aja, gua kutukin, mana bisa menang? Peranglah dengan bijak, amin. Ada amin, saudara. You want to win this fight? Saudara mau menang di dalam peperangan? Bertarung seperti Daud. 7 hal, saudara, kita simpulkan 7 hal. Pertama apa? Bukan saja handsome Daud, orang yang rohani, bukan saja kelihatan bagus di luar, tetapi selalu ada urapan di dalam yang menarik perhatian, saudara. Daud is attractive, menarik. Bukan karena dia luarnya bagus, tapi dia ada roh yang indah di dalam Tuhan. Kedua, Saul dipimpin ketemu Samuel, tapi Samuel diutus mengurapi Daud. Tingkat kehormatannya beda. Karena Daud adalah orang yang tanggung, dengar, tanggung. Saudara tahu nggak pada saat dia mau ketemu di pasal 17, saudara, pada saat Daud mau tinggalkan kawanan dombanya, saudara, untuk pergi ke tempat di mana pertarungan itu berada, dia serahkan dombanya ke seseorang untuk menjaganya.
Sekalipun itu cuma satu ayat ya, itu berarti apa? Ini orang sangat tanggung jawab. Gitu. Dia tidak tinggalkan kawan teman, gue mau ke situ rame-rame lihat. Dia panggil tuh, tolong lu jaga, gue mau pergi situ, mau antar makanan buat saudara gue. Kalau kita kan lain, ya kan? Oh ya sibuk, sorry ya Pak, nggak bisa. Pelayan ditinggal. Kalau saudara mau diurapi, saudara harus tanggung jawab. Siapa yang lihat? Tuhan. Ketiga, diurapi dengan buli-buli dan diurapi dengan tanduk. Ingat tanduk itu yang seperti yang saya tiup. 6 tahun baru tanduk itu menjadi dewasa. Lingkarannya 2,5 kali. 1, 2,5. Ini tanduk dewasa. 6 tahun. Baru antelope, kudu. Namanya kambing kudu ini dewasa dan tanduknya bisa dipakai. Keempat, bedanya adalah diproklamasikan di depan umum dan di depan keluarga. Saudara, biarlah panggilanmu diakui di dalam keluargamu terdahulu. Keluarga rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Sebelum diakui di mana-mana di luar. Kelima, jelas. Saul diberikan warning. Tapi Daud penuh dengan kasih karunia. Keenam, boleh katakan Saul itu menjadi raja semua mengandalkan urapan orang lain. Semua pengurapan orang lain, dia mengandalkan itu. Tidak ada pengurapan di dalam diri. Dia tidak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak ada konsep dengan Allah. Tidak ada, saudara. 7, yang paling penting adalah melawani. Siapa yang saudara bersandar pada saat saudara menghadapi musuh? Manusia atau Tuhan? Kalau saudara terbiasa selalu berseru kepada Tuhan saat mengalami pergumulan, saudara akan dewasa. Bisa kelihatan kerohanian saudara dewasa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yang kita bangkit berdiri. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin, saudara, kata ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
saudara dengan baik-baik. Tuhan mau mengurapi saudara melawan musuh, dan dalam pergumulan saudara Tuhan mau beri kemenangan. Sudah saatnya bagi beberapa orang, bukan semuanya. Sudah saatnya saudara menghadapi musuh sendirian bersama Tuhan. Sudah saatnya, haleluya, amin. Bukan semua, tentu yang lain perlu, yang lain mendukung Tuhan, gak salah. Tetapi ada di tengah-tengah kita. Saya percaya sudah cukup dewasa untuk menghadapi musuh kita. Ya, saudara, pada pagi hari cepat katakan, Tuhan, aku ada pergumulan. Dan mulai hari ini aku akan berdoa melawan sampai aku memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Saya siap saudara pagi hari ini. Saya mau doa dengan cepat. Roh Allah akan turun di atas saudara. Haleluya. Lift up your hands. Angkat tangan. The anointing will come upon you. Urapan Tuhan akan turun di atas saudara, memberi saudara kemenangan. Haleluya. Father, in the name of Jesus, Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, biar urapan-Mu turun di atas jemaat-Mu. Berikan mereka kuasa menghadapi Goliat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat kami tumpangkan tangan, biarlah Roh Kudus kuasa Roh mengalir di atasnya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. There's the power of God today. Hallelujah. Touch, oh God. Oh my goodness. There's the power of God.